Pemirsa, jumpa lagi dalam Bincang Today TV bersama saya Srian Hendy Jaya. Tapi pun sebagaimana biasa kita akan bincang-bincang soal yang ringan-ringan. Pada saat ini kita akan membincangkan soal batik Lampung. Nah, batik adalah khas Indonesia, bahkan sudah diakui oleh UNESCO sebagai produk warisan budaya Indonesia, dan bahkan secara nasional sudah ditetapkan ada Hari Batik. Artinya batik ini ya identitas Indonesia. Nah, sekarang masing-masing daerah memunculkan identitasnya dengan batik ini, dengan motif-motif daerah masing-masing. Nah, Lampung termasuk yang baru ya mengembangkan batik ini dengan motif khas daerah. Nah, kita bersama Bung Andri. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, Bung Andri ini mengembangkan batik Lampung dengan merek dagang Diandra Batik. Udah berapa lama ini dikembangkan ini? Sudah 2 tahun, kita mulai dari tahun 2016. 2016 ya. Nah, ini sebuah usaha yang relatif baru lah 2 tahun ini ya. Iya. Artinya masih ngerintis gitu ya. Masih. Tapi saya melihat sudah cukup variatif dan banyak ini motif-motif yang dikembangkan oleh Bung Andri ini. Apalagi ini motif-motif yang spesifik ya, yang lokal daerah gitu ya, mengangkat identitas daerah. Kearifan lokal gitu. Iya. Nah, mengapa Bung Andri mengambil batik Lampung ya sebagai ininya usahanya nih? Sebenarnya awalnya kita ikut pelatihan gitu, pelatihan dari Dinas Perindustrian Provinsi. Jadi mereka membuat program desain tentang desain batik gitu kan, karena kan sekarang batik kita kan monoton. Jadi kan 10 tahun yang lalu sampai 10 tahun akan datang kalau kita masih nggak bergerak di zona itu ya gitu-gitu aja. Jadi mereka membuat program itu, kebetulan saya ikut gitu Pak. Ikut pelatihannya? Ya, ikut pelatihan itu. Yang latar belakangnya saya nggak ada. Jadi 180 derajat lah dari basic saya gitu Pak. Basicnya apa emang? Basicnya tadi saya kuliah di komputer kan. Oh, dan cuman punya hobi ya, menggambar mungkin ya Pak? Sebenarnya enggak Pak. Saya dibilang hobi gambar itu enggak, bahkan saya terbilang saya ini nggak bisa gambar. Tapi karena mungkin ya karena senang gitu Pak. Di awal kalau usaha kata orang kalau ya awal memang itu, hobi atau kesenangan itu bisa menjadi satu titik masuk yang bagus ya. Pak, iya benar. Jadi karena senang akhirnya terpaksa ya saya harus bisa gambar gitu. Nah, dari kita pelatihan itu selama 3 hari dan saya coba-coba ngegambar lah sedikit. Nah, kebetulan saya waktu itu direkrut lah sama yang sudah cukup besar itu Pak, batik yang sudah cukup besar di Lampung. Atau magang dulu atau apa? Enggak Pak, langsung saya direkrut. Oh, direkrut. Tapi saya kerja di situ kan pegawai lepas kan Pak, bukan karena langsung pegawai tetap gitu. Jadi saya store gambar. Nah, saya pikir kok kita mau ngegambar sudah banyak gambar, tapi kalau nggak dieksekusi kan kayaknya gimana gitu Pak ya. Kepuasan batinnya kan kayak kurang gitu. Ya, soal ini kan apalagi ini soal ini ada Pak. Kepuasan rasa. Jadi harus ACC dulu, minta di ACC dulu kan terlalu lama prosesnya. Iya. Akhirnya saya memberanikan diri, udahlah. Kalau kita begini terus, kita jualan sendiri aja, kita buka batik sendiri. Akhirnya saya memberanikan diri lah Pak. Jadi saya ke Jogja, kebetulan kita awalnya nggak tahu juga Pak beli bahannya di mana. Iya gitu ya. Iya. Dan kita kalau mau beli sama yang di sini kan nggak mungkin dikasih, karena secara tidak langsung menciptakan kompetitor bagi dia kan. Iya. Akhirnya saya berangkat ke Jogja. Di mana sih tempat belinya ini? Alat-alatnya ini? Alat-alatnya karena saya muter-muter keliling kota Bandar Lampung ini nggak ada Pak ternyata. Penjualan alat-alat masuk warna cantik, terus bahan dasarnya ini. Iya. Jadi saya berangkat ke Jogja, sampai di sana saya nanya lah sama mentor-mentor itu kan Pak, di Jogja di kawasan Malioboro. Saya bilang, Pak D, di mana tempat ini beli
alat-alat batik tulis. Tunjukin lah di daerah Ngasep itu kan. Ketemu, langsung saya beli. Satu hari itu, besoknya langsung saya pulang. Langsung kita eksekusi, langsung kita produksi, Pak. Jadi ceritanya. Jadi dapat pengetahuan ininya membatiknya di pelatihan itu atau? Ya sebenarnya kita kan sudah ada basic, Pak. Sudah ada basic dalam arti gini. Udah ikut pengrajin di sini. Jadi kebanyakan memang dari X yang dulu kan. Oh ya, mereka sudah pernah ikut pelatihan. Tapi kan kebanyakan mereka nih nganggur semua. Kan kebanyakan jadi gini, menciptakan tapi tidak mempekerjakan. Sudah ikut pelatihan tapi tidak terserah. Diserap pekerja itunya apa. Jadi akhirnya saya punya ide itu, kita kan sudah ada ini modalnya. Kan yang modal utama ini kan yang pengrajinnya, Pak. Bener kan, pengrajinnya. Setelah itu baru, kalau misalkan kita nggak punya pengrajinnya, saya juga nggak berani. Gitu kan akhirnya, udahlah saya pikir, saya bisa ngegambar. Pikir saya gitu, Pak, saya bisa ngegambar. Terus kita punya basic itunya apa, pengrajinnya. Sudah kita produksi gitu, Pak. Tapi ada masalah lagi yang baru, Pak. Kita bisa produksi, tapi jualnya kemana? Aduh, kata saya kayak mana ya. Jadi untuk tahap awal kami produksi 20 kain, Pak. Nah, 20 kain, saya produksi 20 kain. Bingung saya, kan kita kan selama ini pengeluaran terus kan, Pak. Pengeluaran terus, sedangkan pemasukan untuk kita nggak ada kan. Ya udah mentok lah itu. Saya pikir dulu yang melahirkan kita dinas perindustrian, saya pikir gitu kan. Jadi kenapa enggak kita jualnya lapor gitu lah gitu, Pak. Ini lo program mereka. Ini program apa gitu. Dulu ini hasilnya gitu. Ini hasilnya gitu, Pak. Saya datang ke dinas perindustrian. Datang, Bu, ini hasil karya kami, Bu, ini batik kami. Mereka apresiasi banget ternyata, Pak. Ini nih memang program itu harus begini, kata dia kan. Setelah kita buat program harus menciptakan sesuatu ini, jadi kan gitu kan. Nah dari bermula itulah saya berani masuk ke kantor, Pak. Karena kan secara tidak langsung pasar kami kantor, Pak. Karena kan setiap minggunya mereka kan harus pakai batik. Juga harus batik daerah ya, batik Lampung. Batik Lampung. Makanya saya pasar saya memang target market saya sampai saat ini memang kantor gitu, Pak. Terutama pemerintah daerah ya. Pemerintah daerah. Akhirnya saya dari perindustrian saya masuk ke dinas koperasi. Memang kan mereka yang mendaungi UKM ya, Pak. Nah dari situlah saya bermula yang agak lumayan. Jadi ada pemasar, ada pasar lagi ya. Pasarnya mulai laku. Mereka mulai ini loh pasar, ini binaan saya, ini binaan dinas koperasi, ini apa namanya, diajak pameran, terus diberi kayak semacam bantuan juga kita kan. Jadi dari dinas koperasi itulah dari kita dapat yang pemasaran, terus keliling, terus apa namanya kita bisa masukin ke Jakarta, Pak. Alhamdulillah kita bisa masukin Majang juga yang di Dismesku di Jakarta yang punya kementerian ya, Pak. Kita juga bisa taruh di sana. Terus kita dimasukin juga ke Dekranase provinsi. Jadi kalau ada kemauan, ada usaha, ada jalan keluar lah ya. Sebenarnya itu. Pemirsa, kita lanjutkan bincang kita pada sesi yang berikut. Pemirsa, kita lanjutkan bincang Today TV. Bung Andre. Ini tadi dengan niat yang apa ya, nekat lah ya. Dan artinya karena punya modal pelatihan yang diberikan, mampu menghasilkan. Nah itu tenaga ininya dari mana itu? Jadi dari lingkungan sini. Iya, Pak. Jadi kita kan dulu bergerak dari kita sama-sama pekerja gitu. Jadi udah kenal ya, udah tahu. Jadi yang temen-temen nih yang banyak sekarang pada nganggur, yang memang sudah punya basic, mereka bisa membatik. Saya rekrut lah, Pak, gitu kan. Jadi di sini nggak ada yang namanya ibaratnya yang punya gitu. Karena udah sama-sama pernah bergerak
bergerak di bidang yang sama, jadi Ah. udah saling kenal. Saling dulu. kenal, Pak. Jadi Sekarang berapa orang yang ikut di sini? Sekarang ada sekitar Untuk yang 13, ini? Pak. 13 ya. Yang pewarna itu sekitar 6. Warnanya. Terus Yang lainnya? ujungnya pembatik, termasuk saya ini, Pak. Jadi saya ini Pembatik. sebenarnya masuk hitungan 13 orang juga gitu. Oh, Pak. yang pembatik itu maksudnya ngapain ini? Ini yang mencanting itu loh, Pak. Oh, yang pakai yang malam. pencantiknya 7. 7, Pak. Warnanya 6. 6 orang. Nah, kalau pemasaran sekarang gimana? Kalau pemasaran ya alhamdulillah, Pak, sekarang kayak Udah banyak jaringan ya? Alhamdulillah udah banyak jaringan kayak dinas-dinas provinsi, Pak. Iya. Terus ini lagi kita merambah ke kabupaten-kabupaten juga, Pak. Iya. Nah, itu Menawarkan motif-motifnya. yang lumayan sekarang lumayan ini juga sih, Pak, pemasaran kita secara apa masif gitu, Pak. Itu di Instagram, Pak. Oh, nih, jadi sudah di Instagram ya? Sudah, Pak. Apa itu alamat itu? @Diandra Batik Lampung. @Diandra Batik Lampung. Iya. Itu lumayan juga itu, Pak. Jadi memang ya awalnya memang kalau kita nggak terlalu aware sama teknologi kan kita juga kurang juga, Pak. Iya, iya. Nah, ternyata itu di IG itu kita kan belum punya toko yang memadai misal gitu, Pak. Jadi Iya, sebenarnya itu jadi etalase kita Jadi juga. etalase, ya. Etalase. Ya, justru memperluas pasar ya? Iya, Pak. Pasarnya tidak terbatas wilayah Lampung atau apa ya? Iya. Tadi nasional udah Udah, Pak. Alhamdulillah kemarin kita ngirim ke Bengkulu, Pak. Oh, gitu. Jadi kita ngirim ke Bengkulu, terakhir kita bahkan di Jawa Tengah yang menurut saya itu kan sentralnya batik, Iya, ya, iya, Pak, iya. ya. Tapi mereka juga aware dengan batik Lampung. Oh, dengan motifnya ya? Iya, Ya, dengan mungkin, motifnya. Mungkin ya karena ada variasi ya? Iya, Nah, Pak, benar, Pak. betul. Mungkin kan mereka juga jenuh ya, jenuh Pak. dengan Warna-warna, motif-motif iya. yang sudah dalam. Kalau yang dari Bengkulu motifnya tetap motif Lampung juga? Motif Lampung, Pak. Oh. Nah, memang kebanyakan memang yang kita angkat kan motif komoditi. Iya, iya. Komoditi Lampung. Oh ya, itu kan relatif Ya, sama lah gitu. jadi memang mungkin kan dari daerah kawasan Sumatera, dari Lampung sampai ke Aceh kan memang punya hampir sama lah Hampir ininya sama, kan, ya. relatif itunya, komoditinya. Terus warna juga kan, memang kalau saya tidak salah memang di kawasan kita ini kan hampir darah Melayu. Iya. Nah, warna-warna darah Melayu ini kan senang warna-warna yang ngejreng ya, Pak. Yang terang ya. Iya. Itu, ya, ya. Nah, itu sebenarnya ya cukup juga sih berapa pasar kita di daerah-daerah Sumatera juga, Pak. Oh, jadi udah masuk Bengkulu juga ini ya? Iya, Pak, alhamdulillah kita jualan dari IG itu, Pak. Udah luar biasa juga ya, dari 2 tahun berdiri udah pasarnya udah langsung meluas gitu ya, bukan hanya di Lampung ya. Nah, kalau kita lihat tadi bicara motif ini, motif apa aja ini yang apa jadi apa istilahnya? Jadi kekuatan Iya, Bung Pak, ya. Andri ini. Kalau saya tadi bilang di awal tadi, Pak, kita ngangkat konsep konsep itu kita ngangkatnya yang komoditi, Pak. Ya, komoditi, Jadi, ya. komoditi unggulan Lampung. Nah, selama ini kan kita hanya tahu tiga motif batik utama di Lampung. Ya, Siger, Siger, Gajah, Jung. Jukung. Ya, ya. Jukung ya, Jung. Cuma 3 itu aja. Tapi dari 10 tahun yang lalu sampai 10 tahun akan datang kalau nggak kita rubah ya taunya itu Ya, aja. ya. Dan saya pernah ditegur, Pak, jadi sama anggota DPR RI dari Komisi 8 ya. Itu bilang gini, waktu saya itu, Bu, saya mau memperkenalkan batik tulis Lampung, Bu, saya bilang. Iya. Terus motifnya apa, Mas? Dia bilang gitu. Ini, Bu, saya bilang. Oh, motif Lampung ini, maaf ya, Mas, dia bilang. Sebenarnya kita kan sebagai orang Lampung agak gimana ya, Pak? Terus saya bilang, kenapa, Bu? Motif Lampung itu kaku, Mas. Terlalu memaksakan. Iya, iya. Kok bisa terlalu memaksakan kayak mana, Bu? Ya coba lihat dia, kata dia kan. Misalkan batiknya sigirnya kadang nggak matching sama konsep di dalam cerita di kain itu. Oh. Terus sudah itu kok Tidak ada konsep lah benar lah istilahnya, gitu. cuman menampilkan Cuman yang penting gambar Iya. khusus Lampung gitu Ada, kan. iya, iya. Nah, sedangkan dia bilang gini, sekarang, Mas, katanya, nggak usah kita berkaca sama di Jawa, katanya. Kita berkaca sama Sumatera aja, katanya bilang. Bengkulu, Jambi, terus yang lain-lain itu dia mengembangkan batik motif yang khas daerah mereka itu ini banget didukung sama ada pemerintah. konsep cerita lah Ada istilahnya. konsep cerita Ada gitu, Pak. ini, pesan Jadi, gitu ya. Bener, Pak. Jadi tanpa kita menyebut itu dari Bengkulu, orang sudah tahu itu kalau batik Bengkulu. Iya. Nah, sebenarnya itu, Pak, Ya, refresh pingin dia kita, kan gitu ya. harapan kita kayak gitu. Ya, memang ini juga mungkin yang kenapa UNESCO menjadikan
batik ini warisan budaya Indonesia gitu Iya, kan, karena benar, Pak. dia tidak sekedar gambar sebenarnya, Iya, tapi Pak. ada pesan, Ada ada pesan, nilai cerita. yang di apa istilahnya disampaikan melalui Iya, gambar-gambar benar, ini ya. Pak. Nah, ini ada beberapa pilihan motif ini. Apa aja nih? Ini aksara, Pak. Ini aksara ya. Jadi konsepnya ini sebenarnya saya tuh Ya karena kan di provinsi Indonesia ini kan cuman ada beberapa aksara daerah ya, Pak, yang punya aksara ya, termasuk kita kan, termasuk Lampung Nah, gitu ya. selama ini kan orang nggak pernah nih buat motif batik yang aksara kita kan, masanya nggak terlalu banyak diangkat gitu kan, Iya, Pak. iya. Nah, kebetulan saya punya ide, saya pinginnya aksara ini dipakai sama anak muda cocok, dipakai sama orang tua cocok gitu, Pak. Jadi saya buat konsep itu kayak kertas berserakat. Nah, itu makanya saya buat gini, Pak. Ini termasuk best seller ini, Pak. Ini ya, udah banyak ini ya. Enggak, jadi kalau tempat kami trendmate-nya limited edition, Pak. Oh gitu. Jadi saya hanya buat 4 orang. Nah, setelah itu nggak kami produksi lagi. Iya, iya. Jadi seolah saya buat itu mereka penasaran, Pak, apalagi sih motif yang dibuat gitu kan. Ya itu memang kekuatan sebuah produk itu ya di ini ya, Iya, di motif, Pak. motifnya ini kan. Nah, selain aksara apalagi yang Aksara ada dia komoditi kayak bambu. Oh, ini apa ini? Itu lada, Pak. Oh, ini lada ini. Itu lada. Itu kan termasuk Ya, kan Lampung ya. Iya, termasuk ini apa? Komoditi unggulan Lampung kan. Terus ada kopinya di belakang. Oh, itu kopi ya. Emang kalau kopi kan orang kita ini taunya kopi itu hanya bijinya kan, Pak. Iya, ya. Nah, sedangkan orang nggak tahu kopi ini pohonnya kayak Yang mana, mana, ya. gitu kan. Makanya saya sekarang kebanyakan saya keluarin dari zona yang kopi yang biasa, saya gambar yang kopi yang masih di pohon. Iya, gitu, iya. Pak. Itu sebenarnya konsep kita memang ngangkat kebanyakan komoditi, Pak. Komoditi ya. Iya. Nah, kalau ini apa nih? Bambu ya? Itu bambu, Pak. Itu bambu. Ini juga apa nih? Ini juga bambu, Pak. Sama ya, beda ya. Sama, dia cuma motifnya ya, Oh, warna warna dan yang- desainnya, Pak, dia beda. Kalau yang ini kan garisan gulat-gulatannya kayak gini, Iya. yang itu kan gitu. Iya, iya. Masih padat, terlalu padat. Ini banyak sekali ya apa motif-motif yang memunculkan komoditas tadi ya. Ya, komoditi. Ya, pemirsa, memang Bung Andri ini sangat kreatif untuk memanfaatkan apa ya identitas daerah ini, apa komoditas unggulan-unggulan daerah ini menjadi identitas dalam motif batiknya. Kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Ya, pemirsa, kita lanjutkan bincang Today TV membahas batik Lampung. Nah, batik ini kan keunggulannya kan selain motif tadi ya, juga adalah warna ya. Warna iya, Pak. Nah, tentu karena ini batik tulis, Iya. perlu ada menjaga warna juga gitu kan. Iya, Pak. Nah, biar nggak pudar. Gimana ini ya? Ya. Apa trik-triknya nih Trik ya. agar konsumen juga bisa Bisa paham ya, Pak ya. Hmm. Yang pertama sih batik tulis ini kan semakin dia lama Ya. kita beli misalkan itu semakin bagus ya warnanya. Tapi tergantung juga perawatannya. Ya. Nah, yang pertama itu kalau pencucian jangan pakai deterjen. Oh gitu ya, jangan pakai jangan juga Pak dicuci dengan mesin cuci. Oh. Triknya cukup ini sih Pak, gampang, nggak usah nggak usah dikucek-kucek Kucek ya ya Pak ini ya. ya. Coba pakai ini aja sampo rambut kalau memang nggak ada sampo khusus. Oh, Pak. ada sampo batik ya. Ada sampo batik khusus, tapi kalau misalkan nggak ada, kan kalau di Itu Lampung biasanya beli di mana? Itu ada di ada Pak. Di tempat kita juga ada. Oh. Kalau misalkan memang susah nyarinya, pakai sampo biasa aja bisa. Sampo kita rambut, itu direndam-rendam aja di dalam itu. Rendam lah sekitar 6 jam apa berapa gitu Pak. Oh, rendamnya Ya, lama berarti ya. Lama lah pokoknya, karena kan kalau batik kita ini kan biasanya kan nggak kotor sih Pak. Betul Karena ya. Kita pakai cuman harian Untuk, aja ya. gitu. Nah setelah kita rendam baru Keringet lah istilahnya. Iya, kita jemur, diangin-anginin aja. Angin-angin tidak matahari langsung ya. Iya Pak. Jadi itu Pak, kalau misalkan dia langsung kena panas biasanya bladus dia, warnanya Oh, itu agak jadi apa gimana ya, dia. buram-buram ya? Iya buram itu. Sebenarnya kalau batik tulis itu kemungkinan untuk bladus itu jauh lah Pak, asal perawatannya tadi saya Iya, bilang. batik tulis ini kan ya dasarnya apa agak lembut gitu ya. Iya Pak. Sama ya, warnanya apa beda lah ya karena Beda. dia langsung di ini ya motif-motifnya juga. Nah, ke depan apa nih rencana Bung Andri ini dengan Diandra Batik batik ya, Pak. ini?
Apa Sebenarnya rencana-rencana apa? iya, rencana kita itu pingin Artinya kan kelihatannya pasarnya makin meluas nih ya. ya alhamdulillah gitu. Jadi sebenarnya kita tuh pingin menciptakan yang motif pure banget ini Lampung gitu, tanpa ada embel-embel itu Lampung, misalkan ya Orang udah bisa simbol-simbol Lampung, terus gajah ataupun zoom gitu kan. Tapi orang itu sudah Lampung, itu sudah tahu kalau batik itu sudah dari Lampung. Gitu. Nah itu sebenarnya saya pingin munculin konsep itu. Kemarin saya ada pelatihan dari Bekraf, saya pingin munculin, Pak, gimana kalau kita buat Itu pelatihan apa itu? tentang desain juga, tentang di Bekraf itu. Saya bilang coba kita Di Lampung ya atau di Lampung, Pak, di Lampung di hotel Novotel. Nah, jadi saya bilang langsung ketemu sama Pak Deputinya, saya bilang, Pak, kita tolong dikasih pendampingan lah gitu. Sebenarnya kayak Negeri Katon gitu, Pak, kan ya, desa Negeri Katon kan langsung pendampingan, pendampingan dari Bekraf pusat kan, Pak. Saya bilang kita ini konsepnya pingin buat batik motif kopi gitu, Pak. Jadi saya pingin daerah luar tuh taunya kita ini hasil kopi kopi, gitu. Karena kan termasuk kita unggulan banget tuh kopi. Betul, kan, kopi robusta kita unggulan banget. Nah, kita pingin masukin kopi itu ke batik gitu kan. Nah, gitu maksud saya. Jadi orang luar itu taunya kita tuh motifnya kopi aja, kopi semua gitu kan. Nah, itu saya pingin, harapan saya kayak gitu, Pak, sebenarnya. Dan juga kalau untuk pasar sendiri tetaplah, Pak, saya kalau ngelihat batik kita sendiri belum terlalu dibanding kita daerah lain itu belum terlalu inilah, Pak. Ada pengembangan lagi lah gitu kan untuk jenis warnanya. Terus nah ini pewarnaan ini dari kita tetap ambil dari Jogja, dari mana? Iya, Pak, kalau semua bahan dasar semua kita ngambil dari Solo. Oh, dari Solo. Dari Solo. Karena kan di sini kita nggak ada. Tapi semua pengerjaannya dari dia kain putih sampai dia jadi siap jual di sini semua, Pak, di Lampung semua. Apa dari selama menjalankan 2 tahun ya pengalaman ini, prospeknya gimana kira-kira ini menurut Bung Andrin? Sebenarnya awalnya sih saya pesimis, Pak. Gitu ya? Iya, karena kan saya lihat pasarnya kan batik tulis kan harganya lumayan ya, Pak. Iya. Ya, pokoknya kalau ini mulai dari berapa ini? Harganya kalau punya kita dari 300 sih, Pak. Tergantung motif kan, batik tulis ini dijual karena dia tingkat kesulitan membuatnya gitu kan. Langsung ya batiknya. Iya, jadi ada yang 300, 400, bahkan ada yang lebih dari itu gitu kan. Nah, terus kita ngeliat prospek ininya, jualnya itu, saya bilang, kok kita ini di Lampung ini dibom terus sama yang printing, Pak. Oh gitu ya? Iya, dibom. Jadi setiap instansi kan pakainya printing semua. Nah, saya nanya, kok nggak ada yang tulis? Apa karena anggarannya memang tidak ada atau emang gimana gitu kan? Sebenarnya ada kali ya, Pak, saya nggak tahu. Tapi selama ini saya jalani, alhamdulillah, Pak, kayak dinas-dinas karena mungkin juga sebagian dinas belum banyak yang tahu ya, gitu Pak, ya, gitu tentang ya, yang tulis, karena kalau yang massal ya mungkin ya printing ya. Iya, benar, Pak, printing. Tapi ya inilah mungkin karena saya sering keliling, mungkin saya sering nongol gitu kan. Mungkin mereka kasihan juga sama saya, Pak. Jadi yang udah pakai punya kita dinas instansi itu dinas perdagangan, Pak. Perdagangan. Dinas Badan Litbang tadi ya. Iya, Litbang, perindustrian provinsi, terus pariwisata provinsi, terus koperasi provinsi. Itu koperasi ini nggak pernah, alhamdulillah, jadi kayak konsumen gitu ya, Pak, konsumen. Sebagai tanggung jawab yang membina. Terus penanaman modal. Ini alhamdulillah kita sekarang lagi ngerjain punya Bank Indonesia Lampung, Pak. Terus It's Me. Alhamdulillah, Pak, kita inilah bersyukur ya, Pak. Mau ada acara tanggal 8 7 itu alhamdulillah yang ininya kita yang buat, Pak. Gitu ya. Untuk panitia. Panitia. Iya, Pak, It's Me ini alhamdulillah kita juga yang buat. Jadi sebenarnya prospeknya batik Lampung ini cukup besar, Pak. Cukup besar ya, apalagi ya ke depannya kan event-event ini semakin rame ya. Iya, Pak. Sehingga dan di Lampung juga kayaknya event-event juga semakin banyak gitu ya, Pak. Iya. Terus harapan saya yang kedua, Pak, saya pikirnya gini, Pak, kita ini sebagai UMKM, ini secara garis besar, Pak, kita nggak ngomongin batik aja gitu. Iya. Garis besarnya, jadi kita ini pengunjung wisatawan kita ini tahun kemarin 9,1 juta ya, Pak, kalau nggak salah, Pak. Iya, malah nah, 11 katanya. 11 ya, Pak. Nah, itu saya
Bapak nambahin. Jadi semua efek yang wisatawan itu nggak berimbas sama UMKM kita di Lampung sendiri, Pak. Ya, mungkin belum tahu juga gitu ya. Iya itu, Ini, makanya harapan saya nanti kalau misalnya kayak yang stakeholder yang bertanggung jawab di bidang itu bisa mengarahkan. Ya, perlu ada sinergi. Bener, Pak. Antara tujuan wisata ya, dengan sama souvenir karena kan iya, itu Pak. saling menguatkan. Iya benar, kan? Pak. Apalagi kan kayak kita kan bercerita tentang daerah kita kan. Betul ya. Kayak kita kan mengangkat kearifan lokal. Iya. Siapa? Sebenarnya orang-orang yang kunjungan tugas-tugas daerah juga ya butuh ini dia souvenir kan. Pak. Ya, apalagi zaman sekarang ini, zaman now ini kan orang kan perlu istilahnya. Wih, ini pulang dari ini tandanya kan apa, ini. gitu, iya. Ya pemirsa, ini sesuatu yang menarik bagaimana batik Lampung semakin berkembang dan motif-motifnya juga semakin semakin beragam, semakin menarik. Saya pikir ini juga nanti bisa jadi pendorong ya untuk semakin luasnya permintaan terhadap batik ini. Batik. Ya, apalagi pemerintah daerah sangat mendukung, terutama dengan ada hari-hari di mana harus menggunakan batik Lampung ya. Pak. Semoga saja batik Lampung ini bisa menjadi bagian dari usaha yang semakin berkembang ya, menandai bisnis ekonomi kreatif, di samping juga semakin menguatkan wisata yang memang Lampung juga semakin maju ya, semakin berkembang wisatanya, karena wisata itu ya selain objek wisata ya ada dukungan souvenir ya, ini juga bisa menjadi souvenir bagi pengunjung wisatawan yang ada ke Lampung. Demikian bincang Today TV, kita membahas batik Lampung di Diandra Batik di daerah Pinang Jaya ini. Iya, Kemiling, Pak. Ya, Kemiling. Jumpa lagi pada bincang Today TV yang lain yang juga menarik untuk kita bincangkan bersama.